Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Desmilia. Saya peserta magang dari Bimba AIUWO Cabang Melati. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas di luar kelas pada hari ketiga. Pertanyaan mengenai tema job description. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak masuk kelas? Nah, hal yang bisa dilakukan oleh motivator yaitu dengan menanyakan kepada si anak apa alasan dari dia tidak mau masuk kelas. Yang kedua, juga bisa bertanya kepada orang tua apa alasannya anaknya tidak mau masuk ke dalam kelas. Nah, setelah diketahui alasannya, maka motivator akan mencoba mencarikan solusi agar si anak mau masuk ke dalam kelas, bisa dengan mengajak si anak itu berdialog atau membujuk anak tersebut agar mau masuk ke dalam kelas dan mengikuti proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada anak murid yang menangis? Nah, hal yang harus dilakukan motivator yaitu sebagai seorang motivator, kita harus memiliki jiwa kasih sayang dan jiwa yang sabar. Kita harus mampu memberikan kasih sayang yang tulus kepada peserta didik tersebut. Nah, kita harus mampu memberikan penenangan kepada peserta didik tersebut dengan menanyakan kepada peserta didik tersebut kenapa alasannya menangis, lalu mengajak peserta didik itu berdialog, melakukan interaksi kepada peserta didik tersebut, memberikan perhatian kepada peserta didik tersebut agar dia bisa menjadi aktif lagi, menjadi ketawa lagi, menjadi semangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, hal yang bisa dilakukan oleh motivator yaitu dengan menanggapinya dengan tenang. Nah, berusaha untuk memberikan nasihat atau teguran kepada peserta didik dengan cara yang dapat diterima oleh peserta didik. Memberikan perhatian kepada peserta didik tersebut, bisa jadi peserta didik yang mengganggu temannya atau yang berperilaku usil itu karena kurangnya perhatian yang diberikan oleh motivator. Jadi kita harus memberikan perhatian dan memperhatikan murid tersebut supaya bisa jadi dia tidak mencari-cari perhatian dan tidak mengganggu temannya. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, sebagai seorang motivator, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang fun learning. Jadi ketika ada satu murid yang melamun, kita harus bertanya dan memperhatikan murid tersebut. Kenapa dia melamun, apa faktornya yang melamun, dan mengajak peserta didik tersebut untuk berinteraksi, untuk berdialog, dan untuk melakukan kegiatan agar peserta didik tersebut tidak melamun dan tidak aktif pada saat proses pembelajaran. Pertanyaannya selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Nah, tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik yaitu menimbulkan minat belajar dari peserta didik tersebut agar tercapainya proses pembelajaran atau tercapainya keinginan yang intrinsik dari peserta didik tersebut dalam melakukan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Nah, tugas yang dilakukan oleh motivator setiap hari yaitu membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran agar peserta didik merasa senang saat melakukan proses pembelajaran, menciptakan proses pembelajaran yang fun learning. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Cara yang dapat dilakukan oleh motivator yaitu dengan melakukan pendekatan secara individual. Motivator menanyakan kepada masing-masing peserta didik mengenai kesukaan dan kemauan dari peserta didik tersebut. Nah, dengan cara tersebut, motivator dapat mengetahui karakter dari peserta didik tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang tugas dan tanggung jawab motivator. Pertanyaan yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUWO yang harus dicapai oleh motivator? Target suasananya yaitu suasana yang menyenangkan, di mana peserta didik merasa senang dan antusias serta aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUWO? Cara motivator untuk mencapai target yaitu dengan menerapkan proses pembelajaran yang fun learning dan dengan mengetahui karakter dari peserta didik tersebut.
Pertanyaannya selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator BIMBA? Tanggung jawab utamanya yaitu menciptakan pembelajaran yang fun learning sehingga membentuk minat belajar dari anak tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Nah, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memperhatikan dan mengamati peserta didik. Yang kedua, dengan cara mengetahui karakter dari peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Nah, cara yang dapat dilakukan yaitu pertama bisa dengan menjaga kebersihan dari kelas tersebut. Yang kedua, memberikan arahan kepada peserta didik untuk menjaga keamanan kelas atau memberikan kesepakatan kepada peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Nah, cara yang harus diberikan oleh motivator yaitu dengan selalu memperhatikan perkembangan dari peserta didik, dengan memberikan kasih sayang yang tulus kepada peserta didik, dan dengan memberikan motivasi-motivasi yang positif kepada peserta didik. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Nah, cara yang dapat dilakukan di sini yaitu dengan mengetahui karakter dan kemauan dari peserta didik tersebut. Dengan kita udah mengetahui karakter dan kemauannya, kita dapat menerapkan pembelajaran bermain sambil belajar yang menyenangkan tersebut. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, sama halnya dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa ini bisa juga dilakukan dengan mengetahui karakter dan kemauan dari peserta didik tersebut. Nanti setelah motivator mengetahui kemauan dan karakter peserta didik, motivator dapat mengarahkan peserta didik tersebut untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar peserta didik tersebut. Pertanyaan yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan? Nah, cara yang dapat dilakukan oleh motivator yaitu dengan melakukan evaluasi. Apakah proses sebelumnya itu sudah sesuai dan sudah tercapaikah tujuan dari pembelajaran atau tujuan dari bimbingan terhadap peserta didik ini. Jika tujuannya tidak tercapai, maka kita akan ubah caranya, bagaimana cara metode-metode yang baru agar peserta didik lebih tertarik lagi dan perkembangannya lebih maju daripada yang sebelumnya. Baik, sampai di sini tugas saya pada hari kedua dan sampai jumpa pada tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.